Baru 2 jam pasca operasi sesar, jahitan di perutku masih basah dan berdarah. Tiba-tiba ibu mertuaku mendobrak pintu, bukan untuk melihat cucunya, tapi untuk menampar wajahku sambil berteriak minta uang ratusan juta. Aku terjatuh ke lantai, menahan sakit yang luar biasa. Ibu mertua tertawa puas melihatku tak berdaya. Tapi dia tidak sadar, 5 menit lagi hidupnya akan hancur selamanya. Saksikan kisah ini sampai akhir untuk mengetahui kebenaran yang tak terucap. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Bau antiseptik yang tajam menusuk hidungku, seolah mencoba mengubur aroma amis darah yang masih tercium samar dari tubuhku. Aku mengerjapkan mata perlahan, menatap lenggit-lenggit ruang perawatan eksekutif ini dengan pandangan kabur. Rasa nyeri yang luar biasa menjalar dari perut bagian bawah, tempat di mana tim dokter menyayat kulit serta dagingku untuk mengeluarkan nyawa baru ke dunia. 2 jam yang lalu, aku bertaruh nyawa di atas meja operasi. Tubuhku terasa sangat ringkih, seakan tulang belulongku telah dipreteli satu persatu di samping tempat tidur dalam sebuah kotak kaca hangat. Bayi mungilku tertidur pulas. Bibirnya yang kemerahan bergerak kecil, seolah sedang bermimpi tentang dunia yang indah. Dia tidak tahu bahwa ibunya sedang menahan badai rasa sakit yang teramat sangat demi kehadirannya. Aku mencoba menggerakkan ujung jemariku, merasakan sensasi dingin dari cairan infus yang mengalir masuk ke pembuluh darah. Danu, suamiku, baru saja keluar untuk mengurus administrasi obat. Aku sendirian dalam keheningan yang seharusnya menenangkan. Namun firasatku mengatakan hal yang berbeda. Tiba-tiba, ketenangan itu hancur berkeping-keping. Pintu kamar didobrak dengan kekuatan penuh hingga menghantam dinding. Suara dentumannya membuat jantungku melonjak drastis, memicu denyut perih yang menyengat di luka jahitan perutku. Aku meringis, meremas pinggiran spray putih yang kini terasa kasar di kulitku. Sosok wanita paruh baya berdiri di ambang pintu dengan napas memburu dan wajah merah padam. Itu adalah Ibu Nanik, ibu mertuaku. Dia tidak datang untuk memelukku atau mencium cucunya. Di belakangnya, 2 pria berbadan tegap berdiri berjaga, menutup akses keluar, seolah aku adalah tawanan yang siap dieksekusi. Tanpa sepatah kata manis, Ibu Nanik melangkah mendekat dengan langkah yang menghentak lantai. Matanya yang tajam menatapku dengan kebencian murni, seolah aku adalah sampah yang menghalangi jalannya. Dia melemparkan sebuah tas bermerek ke atas meja nakas, hingga vas bunga kecil di sana bergetar. Dia tidak bertanya, bagaimana kabarku? Atau, apakah bayiku sehat? Kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah racun yang membakar udara. Dia menuntut uang sebesar 50 juta rupiah. Detik itu juga, aku tertegun, mencoba mengatur napas yang tersengal. Suaraku parau saat menjawab bahwa aku tidak memiliki uang sebanyak itu karena seluruh tabungan sudah dialokasikan untuk biaya rumah sakit dan kebutuhan bayi. Namun, penjelasanku justru memicu ledakan amarah yang lebih besar. Dia berteriak histeris, menuding wajahku dengan telunjuk yang gemetar karena keserakahan. Dia menyebutku menantu tidak tahu diri dan pelit. Tidak puas dengan uang, dia menuntut kunci rumah serta sertifikat bangunan yang aku beli dengan keringatku sendiri jauh sebelum mengenal Danu. Katanya, itu adalah haknya sebagai ibu dari suamiku. Logika macam apa yang dia pakai? Aku menatapnya dengan sisa kekuatan yang ada, menyatakan dengan tegas bahwa aku tidak akan menyerahkan aset masa depan anakku hanya untuk menutupi kerugian investasi bodong yang dia ikuti. Mendengar penolakanku, kewarasan Ibu Nanik lenyap sepenuhnya. Tangannya melayang cepat, mendaratkan tamparan keras di pipi kiriku. Suara plak yang nyaring bergema membuat kepalaku tersentak hebat. Karena pengaruh bius yang belum hilang total, aku kehilangan keseimbangan dan tubuhku terhuyung jatuh dari ranjang yang cukup tinggi itu. Gedebuk, tubuhku menghantam lantai yang dingin dengan posisi menyamping. Rasa sakit yang tak terlukiskan menghantam perutku,
Seakan jahitan itu dipaksa terbuka secara kasar. Aku mengerang, merasakan cairan hangat mulai merembes membasahi baju pasienku dan menodai lantai putih di bawahku. Darah segar mulai mengalir, menciptakan genangan merah yang kontras dengan kebersihan ruangan ini. Di atas sana, Ibu Nanik justru tertawa puas. Sebuah tawa mengerikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Dia tidak sadar bahwa dalam 5 menit ke depan, kejayaannya yang semu akan hancur hingga ke akar-akarnya. Bagaimana kelanjutan nasib Tiara saat Danu melihat istrinya bersimbah darah, namun tak berani melawan ibunya sendiri? Apakah rahasia besar Tiara akan segera terungkap? Rasa panas yang menjalar di perutku terasa seperti disulut api yang menyala-nyala. Cairan kental berwarna merah pekat terus merembes keluar, membasahi kain tipis baju pasien yang kupakai hingga terasa berat dan lengket. Setiap embusan napas yang kuambil terasa seperti tarikan kawat berduri di dalam rongga dada. Aku tergeletak di lantai yang dingin, memandangi genangan darah yang mulai melebar di ubin putih rumah sakit. Di atas sana, Ibu Nanik masih berdiri tegak dengan sisa tawa kemenangan yang merendahkan. Seolah melihatku sekarat adalah hiburan paling mewah bagi jiwanya yang sakit. Tepat saat kesadaranku mulai timbul tenggelam, pintu kamar kembali terbuka. Danu masuk dengan wajah ceria sambil membawa kantong plastik berisi obat-obatan. Namun, senyum itu lenyap dalam sekejap mata. Kantong di tangannya jatuh berserakan di lantai saat matanya menangkap pemandangan mengerikan di depan kakinya. Istrinya terkapar bersimbah darah, sementara ibunya berdiri dengan tangan yang masih mengepal penuh amarah. Aku menatap Danu dengan sisa kekuatan, berharap dia akan segera menggendongku kembali ke ranjang atau setidaknya menekan tombol darurat untuk memanggil bantuan medis. "Ibu, apa yang terjadi?" "Tiara," teriak Danu dengan suara gemetar. Dia melangkah maju, tangannya terjulur hendak menyentuh bahuku. "Jangan berani-berani kamu menolong wanita keras kepala ini, Danu," bentakan Ibu Nanik menggelegar, menghentikan gerakan Danu seketika. "Dia sudah berani melawanku." Dia menyembunyikan uang dan sertifikat rumah itu di dalam tasnya. "Ambil sekarang juga, atau aku akan mengutukmu menjadi anak durhaka seumur hidupmu." Aku tersedak, merasakan rasa asin darah di ujung lidahku. Aku menatap mata suamiku, mencari percikan keberanian yang seharusnya dimiliki seorang pria untuk melindungi keluarganya. Namun, yang kulihat hanyalah ketakutan yang amat sangat. Danu mematung, kakinya bergetar hebat di antara aku yang sekarat dan ibunya yang murka. Dia menatapku dengan tatapan minta maaf yang pengecut, sebuah sorot mata yang lebih menyakitkan daripada tamparan Ibu Nanik tadi. Dia tidak bergerak. Dia memilih untuk tunduk pada ancaman ibunya daripada menyelamatkan nyawa ibu dari anaknya yang baru saja lahir. "Cepat ambil kuncinya, Danu. Jangan jadi laki-laki lembek!" Ibu Nanik kembali berteriak sambil menendang kaki meja nakas. Dia benar-benar telah kehilangan kemanusiaannya. Baginya, aku bukan lagi manusia, melainkan mesin uang yang harus dikuras habis sampai tetes terakhir. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata jatuh menyentuh lantai dingin yang kini mulai hangat oleh darahku. Rasa sakit fisik ini luar biasa. Namun rasa kecewa pada Danu terasa jauh lebih menghancurkan. Di dalam kotak kaca, bayiku mulai menangis kencang, seolah dia bisa merasakan penderitaan yang sedang menimpa ibunya. Suara tangisan itu membelah kesunyian kamar, namun tak sedikit pun melunakkan hati Ibu Nanik yang sudah tertutup kabut keserakahan. Aku mengatur napas dengan sangat hati-hati, berusaha menjaga agar kesadaranku tidak hilang sepenuhnya. Aku melirik jam dinding perak yang berdetak di seberang ruangan. Sudah lewat 5 menit sejak keributan ini pecah. Waktunya sudah tepat. Aku tidak akan memohon belas kasihan pada Danu. Tidak juga akan berteriak minta tolong pada perawat. Aku hanya perlu bertahan beberapa detik lagi. Tanganku yang gemetar meraba saku kecil di balik baju pasien, memastikan alat pelacak darurat yang sudah kupasang sejak awal masih berada di sana. Ibu Nanik melangkah mendekat,
hendak menjambak rambutku untuk memaksaku bicara di mana letak kunci brankas rumah. Dia merasa di atas angin. Yakin bahwa aku adalah wanita lemah yang bisa dia injak-injak selamanya. Dia tidak tahu bahwa di balik statusku sebagai istri Danu yang pendiam, aku memegang kendali atas jaringan informasi yang bisa menjebloskannya ke penjara dalam sekejap. Dia mengira aku adalah pengangguran yang menumpang hidup. Padahal setiap rupiah yang dia pakai selama ini adalah hasil dari skema yang sedang aku selidiki. Katakan di mana kuncinya, atau aku akan memastikan kamu tidak akan pernah melihat bayi itu lagi. Ancamnya dengan suara yang rendah dan penuh kebencian. Aku membuka mata, menatapnya tepat di manik matanya yang hitam. Tidak ada lagi rasa takut di sana. Aku menarik sudut bibirku sedikit, membentuk senyum tipis yang syarat akan makna di tengah wajahku yang pucat. Saat itulah terdengar suara langkah kaki yang sangat berat dan tegas dari arah lorong. Suara sepatu bot yang menghantam lantai dengan seirama dan penuh wibawa. Langkah-langkah itu semakin mendekat, membuat Danu menoleh ke arah pintu dengan wajah bingung. Sementara Ibu Nanik mendadak terdiam, merasakan aura yang sangat berbeda mulai menyelimuti ruangan ini. Akankah Danu akhirnya berani membela Tiara saat pasukan polisi masuk? Dan bagaimanakah reaksi Ibu Nanik saat melihat siapa yang memimpin pasukan tersebut? Suara derap langkah kaki itu semakin mendominasi, menenggelamkan isak tangis bayiku yang masih meronta di dalam kotak kaca. Pintu kamar yang tadinya hanya terbuka sedikit, kini didorong lebar-lebar hingga membentur pembatas magnet di balik dinding. Sekelompok pria berseragam lengkap dengan atribut kepolisian taktis merangsek masuk, menciptakan formasi barikade yang mengunci setiap sudut ruangan. Suasana yang tadinya penuh dengan makian kasar Ibu Nanik mendadak berubah menjadi hening yang mencekam, hanya menyisakan deru napas Danu yang semakin tidak beraturan karena ketakutan. Ibu Nanik yang tadinya garang bagai singa lapar, seketika menciut. Wajahnya yang merah padam berubah menjadi pucat pasi, seputih kapas. Ia mundur beberapa langkah hingga punggungnya membentur lemari pakaian. Matanya bergerak gelisah, mencari celah untuk melarikan diri. Namun, kelicikannya segera mengambil alih. Dengan gerakan dramatis yang menjijikkan, ia menutup wajahnya dengan kedua tangan dan mulai meratap dengan suara yang dibuat-buit serak, seolah-olah dialah korban yang sedang teraniaya di ruangan ini. "Pak Polisi, tolong saya!" teriaknya sambil menunjuk ke arahku yang masih terkapar di lantai. Menantu durhaka ini baru saja menyerang saya. Dia tidak mau memberikan uang keluarga dan malah mencoba menyakiti saya yang sudah tua ini. "Tangkap dia, Pak! Dia wanita berbahaya yang mencoba menggelapkan harta suami." Aku hanya bisa memejamkan mata sejenak, menahan rasa perih yang luar biasa di perutku yang terus mengeluarkan darah. Danu, suamiku yang pengecut, hanya menunduk dalam-dalam tanpa berani mengeluarkan sepatah kata pun untuk meluruskan fitnah keji ibunya. Ia seolah menjadi patung bernapas yang kehilangan lidah. Namun, harapanku tidak bertumpu pada Danu. Aku tetap diam, memegangi luka jahitanku yang terasa seperti disayat sembilu, sambil menatap pintu dengan saksama. Kehebohan Ibu Nanik berhenti seketika saat seorang perwira tinggi polisi dengan pangkat melati emas di pundaknya melangkah masuk. Itu adalah Pak Hendra, kepala kepolisian resor setempat yang sangat disegani di wilayah ini. Wajahnya nampak keras, sorot matanya yang tajam langsung menyapu seisi ruangan tanpa memedulikan rengekan Ibu Nanik yang terus mengoceh. Pak Hendra melewati Ibu Nanik dan Danu begitu saja, menganggap keberadaan mereka tidak lebih berharga daripada debu yang menempel di lantai rumah sakit. Langkah sepatu botnya berhenti tepat di depanku. Pemandangan selanjutnya membuat Ibu Nanik terbelalak hingga mulutnya menganga lebar. Pak Hendra tidak mengeluarkan borgol untuk menangkapku sesuai permintaan mertuaku. Sebaliknya, pria dengan wibawa tinggi itu menekuk satu lututnya di atas lantai yang dingin dan kotor, terkena darahku. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam,
sebuah gestur penghormatan tertinggi yang hanya diberikan kepada atasan atau orang yang sangat dihormati dalam hierarki kedinasan. Lapor. Komandan, tim satuan tugas sudah tiba di lokasi sesuai dengan sinyal darurat yang Anda kirimkan 5 menit yang lalu. Suaranya terdengar berat, tegas, namun tersirat kekhawatiran yang mendalam. Ambulans khusus dan tim medis internal sudah bersiaga di depan. Mohon instruksi selanjutnya. Apakah pelaku penganiayaan ini harus segera kami amankan ke markas besar? Keheningan di kamar itu terasa semakin menyesakan. Ibu Nanik tampak seperti orang yang baru saja tersambar petir di siang bolong. Tangannya yang menunjukku perlahan turun dan gemetar hebat. Ia menatapku dan Pak Hendra bergantian dengan mata yang seolah hendak keluar dari kelopaknya. Danu pun tidak kalah terkejutnya. Ia mendongak, menatapku dengan wajah linglung yang luar biasa. Seolah baru menyadari bahwa wanita yang selama 2 tahun ini tidur di sampingnya bukanlah sekadar istri biasa yang bisa direndahkan. Aku meringis saat Pak Hendra membantuku duduk dengan sangat hati-hati agar luka di perutku tidak semakin parah. Aku menatap Ibu Nanik dengan tatapan yang dingin, sedingin es di kutub utara. Rasa sakit fisik ini memang menyiksa, tetapi melihat wajah angkuh itu runtuh menjadi kepingan ketakutan, memberikan kepuasan tersendiri di hatiku. Kini, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi bagi mereka yang telah menginjak-injak harga diriku. Amankan wanita itu, ucapku dengan suara parau, namun tetap mengandung otoritas yang tidak bisa dibantah. Dan pastikan suamiku tidak pergi ke mana sampai aku menyelesaikan urusan ini. Ibu Nanik mencoba membuka mulut untuk membela diri, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia menyadari bahwa menantu yang selama ini ia anggap sampah dan pengangguran sebenarnya adalah pemegang kendali atas nasibnya. Dunia yang ia bangun di atas penipuan dan keserakahan kini sedang bersiap untuk menelan dirinya bulat-bulat. Pemandangan Pak Hendra yang berlutut di sampingku menciptakan gelombang syok yang nyata di dalam ruangan ini. Aku bisa melihat jakun Danu naik turun saat ia menelan ludah berkali-kali. Sementara Ibu Nanik tampak seperti patung lilin yang mulai meleleh karena panas. Ruangan yang tadinya penuh dengan aroma keserakahan kini berubah menjadi medan pertempuran mental yang mencekam. Tim medis internal yang dibawa Pak Hendra bergerak sangat cepat. Mereka segera memasang penyangga dan memberikan penanganan pertama pada luka jahitanku yang masih terus mengeluarkan darah. Ibu Nanik, dengan sisa keberaniannya yang sudah compang-camping, mencoba memecah keheningan. Pak Polisi, Anda pasti salah orang. Menantu saya ini hanya pengangguran. Dia hanya menumpang hidup pada anak saya. Bagaimana mungkin Anda bersikap sehormat itu pada wanita pemalas seperti dia? Teriaknya dengan nada suara yang melengking, meskipun getaran ketakutan tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Ia menoleh ke arah Danu, mencari dukungan yang biasanya selalu ia dapatkan dengan mudah. Danu, katakan pada mereka, istrimu ini tidak punya pekerjaan bukan? Danu hanya bisa menggeleng pelan dengan mata yang berkaca-kaca. Ia menatapku, seolah-olah aku adalah makhluk asing yang baru saja turun dari planet lain. Selama 2 tahun pernikahan kami, aku memang sengaja membangun citra sebagai wanita rumahan yang bekerja lepas di bidang administrasi dengan penghasilan kecil. Aku melakukan itu bukan untuk membohonginya, melainkan untuk melindunginya dari bahaya pekerjaan yang aku jalani. Namun, melihat pengkhianatan yang baru saja ia lakukan dengan membiarkan ibunya menyiksaku, rasa ingin melindungi itu telah menguap tanpa sisa. Pak Hendra berdiri tegak, membalikkan tubuhnya menghadap Ibu Nanik dengan tatapan yang sanggup membekukan darah siapapun yang melihatnya. Diam, Nyonya. Anda tidak punya hak untuk berbicara, ucapnya dengan suara bariton yang berat dan penuh penekanan. Wanita yang Anda sebut pengangguran ini adalah pejabat tinggi di Lembaga Intelijen Keuangan Negara. Dia adalah orang yang selama ini memimpin operasi rahasia
untuk melacak aliran dana sindikat investasi bodong yang melibatkan Anda dan rekan-rekan kriminal Anda. Mendengar pernyataan itu, Ibu Nanik jatuh terduduk di atas kursi kayu di pojok ruangan. Wajahnya yang tadinya putih pucat, kini berubah menjadi abu-abu. Istilah intelijen keuangan seolah menjadi vonis mati bagi semua skema penipuan yang selama ini ia jalankan dengan rapi. Ia tidak pernah menyangka bahwa menantu yang sering ia hina dan ia paksa mencuci piring di rumahnya adalah orang yang memegang seluruh berkas kejahatannya di meja kerja Pusat Komando Negara. Selama ini, aku diam bukan karena aku lemah. Ibu, ucapku sambil menahan perih saat tim medis memindahkan tubuhku kembali ke atas ranjang dengan sangat hati-hati. Aku diam karena aku ingin melihat seberapa jauh keserakahanmu akan membawamu. Aku memberikanmu banyak kesempatan untuk bertobat, namun kamu justru menggunakan uang yang aku berikan melalui Danu untuk menipu lebih banyak orang kecil. Dan hari ini, kamu melakukan kesalahan terbesar dengan menyentuhku saat aku sedang membawa nyawa baru ke dunia ini. Pak Hendra kemudian mengeluarkan sebuah tablet dari tas taktisnya dan memutar sebuah video. Di layar itu, terpampang jelas seluruh kejadian sejak pintu kamar ini didobrak. Mulai dari makian Ibu Nanik, tuntutan uang 50 juta rupiah, hingga momen krusial saat ia mendorongku dengan kasar sampai aku bersimbah darah. Rekaman itu memiliki audio yang sangat jernih, menangkap setiap kata kotor yang keluar dari mulut wanita tua itu. Tidak ada ruang untuk membela diri. Bukti itu mutlak dan sudah terenkripsi langsung ke Peladen Pusat Kepolisian. Bawa dia sekarang. Perintahku pendek kepada Pak Hendra. 2 orang polwan maju dengan langkah sigap. Mereka memutar tangan Ibu Nanik ke belakang dengan gerakan yang sangat efisien. Bunyi klik dari borgol besi yang dingin itu terdengar begitu memuaskan di telingaku. Ibu Nanik mulai meronta dan berteriak histeris, memanggil nama Danu agar menolongnya. Namun, suamiku itu hanya bisa berdiri membeku. Ia menatap borgol di tangan ibunya, lalu menatapku yang kini kembali terbaring lemah dengan bantuan oksigen. Tiara, maafkan aku. Aku tidak tahu, rintih Danu dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku memalingkan wajah darinya, menatap bayi kami yang kini sudah tenang di pelukan perawat. Maaf, tidak akan bisa menjahit kembali perutku yang kamu biarkan robek, Danu. Dan maaf juga tidak akan bisa mengembalikan nyawa orang-orang yang uangnya dihabiskan ibumu untuk kemewahan palsunya. Sekarang, silakan pilih. Kamu ingin tetap menjadi anak yang berbakti pada penjahat? Atau kamu ingin tahu kebenaran yang lebih pahit tentang siapa sebenarnya wanita yang kamu panggil ibu itu? Kalimatku membuat Danu terpaku. Ia menyadari bahwa badai ini baru saja dimulai. Ia tidak tahu bahwa kunci yang ada di tangannya sekarang adalah pembuka kotak Pandora yang akan menghancurkan seluruh ingatan masa kecilnya tentang kasih sayang seorang ibu yang ternyata hanya sebuah kepalsuan besar selama puluhan tahun. Hujan deras mulai mengguyur kota saat Danu melangkah keluar dari kamar rumah sakit dengan bahu yang merosot lunglai. Dari balik kaca jendela ruang perawatan, aku memperhatikan punggungnya yang menghilang di balik lorong. Di tangannya, ia menggenggam sebuah kunci kuningan tua yang baru saja aku berikan. Kunci itu bukan sekadar logam biasa. Itu adalah tiket menuju neraka masa lalunya yang selama ini tertutup rapat oleh kebohongan manis Ibu Nanik. Meskipun tubuhku masih sangat lemas dan rasa nyeri di perut sesekali datang menghantam, pikiranku tetap tajam mengikuti setiap pergerakan yang akan dilakukan suamiku melalui alat pelacak yang terhubung ke tablet di samping ranjangku. Pak Hendra masih setia berjaga di dalam ruangan, memastikan keamanan pribadiku dan bayiku tetap terjaga. Ia tahu bahwa pengungkapan identitas ini bukan hanya soal urusan keluarga, melainkan juga bagian dari penyelesaian kasus besar yang sudah aku susun selama berbulan-bulan. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan Danu memacu mobil sedan tuanya menembus jalanan basah menuju sebuah rumah tua di pinggiran kota yang selama ini dilarang keras untuk dikunjungi. Rumah itu
adalah saksi bisu dari sebuah tragedi yang dikubur hidup-hidup oleh wanita yang ia panggil ibu. Setengah jam kemudian, melalui kamera pengintai yang telah dipasang timku sebelumnya, aku melihat Danu tiba di depan gerbang berkarat rumah tersebut. Ia tampak ragu. Tangannya gemetar hebat saat memasukkan kunci ke dalam lubang pintu utama yang sudah mulai dimakan usia. Suara engsel yang berderit nyaring, seolah menjadi sambutan selamat datang ke dalam kegelapan. Danu melangkah masuk ke ruang tamu yang pengap dan dipenuhi perabot yang ditutupi kain putih. Mirip seperti nisan di dalam kuburan yang sunyi. Ia berjalan melewati lorong panjang menuju bagian belakang rumah, tempat sebuah pintu kayu jati kokoh berdiri dengan angkuhnya. Dengan napas yang tertahan, Danu membuka pintu ruang kerja pribadi Ibu Nanik. Cahaya senter dari ponselnya menyorot ke sekeliling ruangan, mengungkapkan dinding yang dipenuhi rak besi berisi tumpukan berkas tebal. Namun, matanya tertuju pada sebuah brankas besi kecil yang pintunya sedikit terbuka karena kecerobohan Ibu Nanik saat terburu-buru pergi ke rumah sakit tadi. Di dalamnya, Danu menemukan sebuah map kulit berwarna hitam yang tampak sudah usang. Tangannya bergetar saat membuka lembaran pertama yang berisi sertifikat kematian sepasang suami istri yang tewas dalam kecelakaan tragis 30 tahun yang lalu. Aku bisa merasakan debaran jantung Danu yang kencang melalui mikrofon tersembunyi. Lembar kedua adalah yang paling mematikan. Di sana tertera akta kelahiran asli atas nama Danu Prasetya. Namun, kolom nama orang tua tidak mencantumkan nama Nanik atau mendiang suaminya, melainkan nama pasangan suami istri yang baru saja ia lihat sertifikat kematiannya. Danu jatuh terduduk di lantai yang berdebu, napasnya tersengal seolah oksigen di ruangan itu habis seketika. Ia menyadari sebuah kenyataan pahit. Ia bukanlah anak kandung wanita yang selama ini ia puja dan ia patuhi hingga tega mengabaikan istrinya sendiri. Kebohongan itu semakin terkuak lebar saat ia membaca catatan tulisan tangan Ibu Nanik di balik sebuah kliping koran lama tentang hilangnya seorang bayi laki-laki pengusaha kaya. Catatan itu berbunyi singkat, namun sangat mengerikan. Aset sudah diamankan dan anak sudah diambil alih untuk jaminan hari tua. Ibu Nanik bukan menyelamatkannya, melainkan menculiknya setelah mengatur kecelakaan maut kedua orang tua kandungnya demi menguasai warisan yang sangat besar. Danu hanyalah instrumen investasi jangka panjang bagi wanita licik itu agar ia tetap bisa hidup mewah tanpa harus bekerja keras. Di ranjang rumah sakit, aku menghela napas panjang. Rasa kasihan sempat terbersit di hatiku melihat kehancuran pria yang pernah aku cintai itu. Namun kebenaran memang harus ditegakkan, meski harus menghancurkan fondasi hidup seseorang. Aku ingin Danu melihat dengan mata kepalanya sendiri, bahwa pengabdiannya selama ini diberikan kepada seorang pembunuh dan pencuri. Penindasan yang dilakukan Ibu Nanik kepadaku hanyalah puncak gunung es dari kekejian yang sudah ia tanam sejak puluhan tahun silam. Danu mulai meraung di tengah ruangan yang gelap itu. Suaranya pecah oleh isak tangis yang syarat akan penyesalan dan amarah. Ia memukul lantai berulang kali, merutuki kebodohannya yang selama ini membiarkan wanita ular itu mengatur hidupnya dan menghina istrinya yang justru sedang melindunginya dari balik bayang-bayang. Ia kini mengerti mengapa aku selalu melarangnya memberikan uang tambahan kepada ibunya. Karena aku tahu, uang itu hanya akan digunakan untuk membiayai sindikat kejahatan yang lebih besar. Maafkan aku, Tiara, maafkan aku, bisiknya berkali-kali di antara isak tangisnya yang memilukan. Ia berdiri dengan sisa tenaga, memasukkan seluruh dokumen bukti itu ke dalam tasnya dengan gerakan penuh tekad. Matanya yang tadi kuyu kini menyala oleh api kemarahan yang suci. Danu segera keluar dari rumah terkutuk itu, meninggalkan masa lalunya yang penuh kepalsuan untuk kembali ke rumah sakit. Ia tidak tahu bahwa saat ia kembali nanti, perang yang sesungguhnya dengan Ibu Nanik akan segera berpindah ke medan yang lebih luas.
Pengadilan publik. Aku memperhatikan layar monitor dengan saksama saat Danu kembali memasuki area rumah sakit. Langkahnya tidak lagi ragu atau gemetar seperti saat ia pergi tadi. Kini setiap pijakannya terasa berat, seolah ia sedang menyeret beban seluruh dunia di pundaknya. Wajahnya yang pucat tersiram cahaya lampu lorong yang dingin, memberikan kesan horor pada pria yang biasanya selalu nampak tenang atau, lebih tepatnya, tunduk. Di tangannya, map hitam usang itu didekap erat, seolah itu adalah senjata terakhir untuk menghancurkan monster yang selama ini ia panggil ibu. Pak Hendra memberikan kode kepada anak buahnya untuk membiarkan Danu masuk ke ruanganku. Saat pintu terbuka, aroma hujan dan tanah basah yang terbawa dari pakaian Danu langsung memenuhi kamar yang steril ini. Ia tidak langsung menghampiriku. Ia berdiri di kaki ranjang, menatapku dengan tatapan yang menghancurkan hatiku. Matanya yang merah dan bengkak menceritakan segalanya tanpa perlu satu kata pun terucap. Penyesalan yang mendalam terpancar dari sana. Sebuah permohonan ampun yang begitu bisu, namun sangat memilukan. Tiara. Suaranya pecah, hanya berupa bisikan yang tertelan oleh deru mesin pendingin ruangan. Semua yang ada di sini, semua yang aku percayai selama ini, ternyata hanya sebuah kebohongan besar. Aku hidup bersama seorang pembunuh. Aku mengabdi pada wanita yang merampas orang tua kandungku sendiri. Aku mencoba duduk dengan bantuan bantal, menahan denyut nyeri di perut yang mulai sedikit berkurang. Berkat obat pereda sakit dosis tinggi, aku menatapnya dengan tenang, memberikan ruang bagi emosinya untuk meledak. Danu melemparkan map hitam itu ke atas meja nakas. Kertas-kertas di dalamnya berhamburan, memperlihatkan bukti otentik tentang penculikan dan perampasan aset yang dilakukan oleh Ibu Nanik 30 tahun yang lalu. Kebenaran itu kini tergeletak telanjang di hadapan kami semua. Aku sangat bodoh, Tiara, lanjut Danu sambil menjambak rambutnya sendiri. Suaranya naik satu oktav karena frustrasi. Aku membiarkan dia menghinamu. Aku membiarkan dia menamparmu hingga kamu pendarahan, hanya karena aku takut dianggap durhaka. Padahal, dialah iblis yang sebenarnya. Dia membunuh ibu kandungku demi harta. Dan dia menggunakan aku sebagai tameng untuk kemewahannya. Aku menghela napas panjang, mencoba menekan rasa pahit di tenggorokanku. Sudah terlambat untuk menyesali ketidaktahuanmu, Danu. Namun belum terlambat untuk memperbaiki apa yang tersisa. Ibu Nanik saat ini sedang berada di kantor polisi, mencoba menggunakan hak penangguhan penahanan dengan dalih kesehatan. Dia sedang berusaha memainkan peran sebagai nenek tua yang terzalimi di depan hukum dan publik. Mendengar hal itu, kemarahan Danu seolah mencapai titik didih. Ia tidak lagi peduli pada rasa lelahnya. Dengan gerakan kasar, ia menyambar kembali dokumen-dokumen itu. Dia tidak akan pernah mendapatkan simpati siapapun lagi. Aku sendiri yang akan menyeretnya kembali ke dalam sel. Aku akan menunjukkan pada dunia siapa sebenarnya wanita itu. Namun, sebelum Danu sempat melangkah keluar, Pak Hendra menerima laporan melalui radio panggilnya. Wajah perwira itu nampak menegang. Ia segera mendekat ke arahku dan membisikkan sesuatu yang membuatku mengernyitkan dahi. Ternyata, Ibu Nanik tidak tinggal diam. Dengan bantuan pengacara licik yang dibayar menggunakan simpanan rahasianya, ia berhasil mendapatkan penangguhan penahanan kota selama 12 jam karena alasan serangan jantung palsu. Dan yang lebih gila lagi, wanita itu kini sedang melakukan siaran langsung di akun media sosialnya, menggiring opini publik untuk menyerangku. Aku segera meraih tablet dan membuka aplikasi yang dimaksud. Di sana, kulihat wajah Ibu Nanik yang tampak menyedihkan dengan rambut akak kekoken dan riasan yang sengaja dilunturkan agar terlihat seperti bekas tangisan. Ia sedang berbicara di depan ribuan penonton, menuduhku sebagai menantu pejabat yang sewenang-wenang, yang menyiksa mertuanya sendiri hanya karena masalah warisan. Komentar-komentar hujatan dari netizen mulai membanjiri layar, memaki namaku tanpa tahu kenyataan yang sebenarnya. Lihat ini, Danu, kataku sambil menyodorkan tablet itu padanya. Ibumu maksudku,
Wanita itu sedang menggali kuburannya sendiri dengan kebohongan yang lebih besar. Dia mengira dia bisa menang dengan drama air mata buaya ini. Danu menatap layar itu dengan rasa jijik yang luar biasa. Ia melihat wanita yang selama ini ia hormati sedang menjajakan cerita palsu tentang penderitaannya. Kemarahan Danu kini berubah menjadi ketenangan yang mematikan. Ia menoleh ke arah Pahendra, lalu kembali menatapku. Tiara, biarkan aku yang mengakhiri sandiwaranya. Aku akan pergi ke tempatnya sekarang. Aku ingin dia melihat sendiri bagaimana anak yang ia manipulasi selama puluhan tahun ini menjadi orang yang akan menjebloskannya ke neraka. Aku menggeleng pelan, memberi tanda agar ia tetap di sini. Jangan sekarang, Danu. Biarkan dia terbang setinggi mungkin dengan kebohongannya. Biarkan dia merasa di atas angin dan memanen simpati dari seluruh negeri. Semakin tinggi dia terbang, semakin hancur tulang-tulang Nia. Saat kita hempaskan nanti, aku sudah menyiapkan serangan balik digital yang akan mematikan langkahnya secara permanen dalam 1 jam ke depan. Danu terdiam, melihat ketenangan di mataku. Ia akhirnya menyadari bahwa istrinya bukan sekadar pejabat intelijen yang hebat, tapi juga seorang perancang strategi yang tidak kenal ampun bagi mereka yang berani menyentuh keluarganya. Di tengah badai fitnah yang mulai bergejolak di luar sana, aku mulai memberikan instruksi kepada tim siberku untuk mulai mengunggah bukti-bukti kejahatan masa lalu Ibu Nanik secara bertahap, tepat di puncak siaran langsungnya nanti. Malam itu, di dalam ruang perawatan yang remang-remang, kami menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan vonis sosial bagi sang manipulator. Aku tahu, setelah malam ini, hidup Ibu Nanik tidak akan pernah sama lagi. Dan Danu harus bersiap untuk melihat seluruh dunia yang selama ini ia kenal runtuh menjadi abu. Cahaya biru dari layar tablet menyinari wajahku di tengah remangnya ruang perawatan. Di sana, siaran langsung Ibu Nanik masih berlangsung dengan dramatis. Penontonnya melonjak hingga mencapai angka 10.000 orang. Aku bisa melihatnya sedang terisak, menyeka air mata palsunya dengan ujung hijab yang sengaja dibuat berantakan. Ia bercerita tentang betapa kejamnya aku, seorang menantu yang haus kekuasaan, yang tega mengusir ibu mertua yang sakit sakatan demi menguasai harta keluarga. Komentar hujatan terus mengalir deras seperti air bah. Mereka menyebutku iblis berseragam, wanita tanpa hati, dan penghancur martabat keluarga. Lihatlah wajah-wajah polos ini. Para penonton sekalian, rintih Ibu Nanik sambil mengarahkan kamera ke arah lengannya yang sengaja diberi pewarna lebam. Ini adalah bekas cengkeraman anak buah menantuku. Mereka menyeret saya seperti binatang hanya karena saya meminta hak saya untuk berobat. Danu, anakku, kalau kamu melihat ini, tolong Ibu Nak, istrimu sudah menjadi monster. Di samping ranjangku, Danu mengepalkan tinjunya hingga buku-buku jarinya memutih. Napasnya memburu, matanya menatap layar itu dengan kemarahan yang hampir meledak. Ia ingin sekali berteriak, ingin sekali merampas ponsel itu dan meneriakkan kebenaran. Namun aku memegang lengannya dengan lembut. Aku memberinya isyarat untuk tetap tenang. Dalam dunia intelijen, emosi adalah musuh terbesar. Kita harus menunggu saat di mana musuh merasa paling aman untuk melepaskan serangan yang paling mematikan. Sekarang, Pak Hendra, ucapku singkat tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Pak Hendra mengangguk dan segera menghubungi tim siber pusat melalui perangkat komunikasinya. Di saat Ibu Nanik sedang berada di puncak aktingnya, meminta donasi kepada masyarakat untuk biaya hukum melawan pejabat zalim, tiba-tiba layar siaran langsungnya berkedip aneh. Gangguan sinyal mulai muncul, namun siaran itu tidak terputus. Sebaliknya, layar penonton kini terbelah menjadi 2 bagian. Di satu sisi adalah wajah Ibu Nanik yang sedang menangis, dan di sisi lain muncul sebuah rekaman video tersembunyi dengan kualitas gambar yang sangat tajam. Itu adalah video dari 6 bulan lalu yang diambil oleh tim pengintaianku di sebuah kafe mewah di pusat kota. Di dalam video itu, Ibu Nanik nampak sangat segar, mengenakan perhiasan berkilau sambil menyesap kopi mahal. Ia duduk bersama seorang pria muda
bernama Roni. Kekasih gelapnya yang selama ini menghabiskan uang kiriman Danu. Suaranya terdengar sangat jelas dan sombong saat ia membicarakan rencananya. "Tenang saja Roni sayang," ucap Ibu Nanik di dalam video itu sambil tertawa renyah. "Si Danu itu anak yang sangat bodoh. Cukup aku menangis sedikit, dia akan memberikan apa saja. Dia tidak tahu kalau dia hanyalah anak pungut yang aku ambil untuk jadi mesin uangku. Setelah aku berhasil mendapatkan sertifikat rumah dari menantu sombong itu, kita akan pergi ke luar negeri dan meninggalkan mereka membusuk di sini." Suasana di kolom komentar siaran langsung yang tadinya penuh simpati mendadak hening sejenak, sebelum akhirnya meledak dengan caci maki yang jauh lebih dahsyat. Namun kali ini, hujatan itu ditujukan kepada Ibu Nanik. Masyarakat yang merasa ditipu menti-menta mulai berbalik menyerangnya. Belum sempat Ibu Nanik menyadari apa yang terjadi, video kedua mulai terputar secara otomatis di layar yang sama. Kali ini adalah rekaman CCTV rumah sakit beberapa jam yang lalu. Memperlihatkan dengan sangat jelas bagaimana ia menampar wajahku dan mendorongku hingga terjatuh dari ranjang saat aku masih bersimbah darah pasca operasi. "Tidak, ini bohong. Ini editan," teriak Ibu Nanik panik saat ia menyadari wajah aslinya terbongkar di depan ribuan orang. Ia mencoba mematikan ponselnya. Namun perangkat itu sudah berada di bawah kendali tim siberku. Ia tidak bisa menghentikan siaran itu. Ia terpaksa melihat wajah ketakutannya sendiri dipersandingkan dengan bakti-bakti kejahatannya. Aku menatap layar itu dengan kepuasan yang dingin. "Panggung sandiwara ini sudah terbakar, Ibu," bisikku pelan. "Dan kamulah yang menyulut apinya sendiri." Pukulan terakhir datang ketika Pak Hendra memberikan instruksi untuk membekukan seluruh rekening digital yang baru saja menerima uang donasi dari netizen. Sebuah notifikasi besar muncul di layar siaran langsungnya, menyatakan bahwa akun tersebut sedang dalam penyelidikan atas kasus penipuan publik dan pencucian uang. Di saat yang sama, pintu rumah kontrakan tempat ia bersembunyi terdengar digedor dengan sangat keras. Bukan oleh polisi kali ini, melainkan oleh para korban investasi bodong yang berhasil melacak lokasinya berkat siaran langsung tersebut. "Keluar kamu, penipu!" teriak massa dari luar rumah. Suara kaca pecah terdengar melalui mikrofon ponselnya, membuat Ibu Nanik menjerit ketakutan. Ia kini terjepit di antara amukan massa yang haus keadilan dan hukum negara yang sudah menantinya. Ia kehilangan segala pengikutnya dalam hitungan detik. Danu memalingkan wajahnya dari layar, seolah tidak sanggup lagi melihat kehinaan wanita yang dulu ia anggap suci. Ia menunduk, bahunya bergetar hebat. Kali ini bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur yang bercampur dengan pedih karena kebenaran telah terungkap. Aku meraih tangannya, memberinya kekuatan yang selama ini ia cari di tempat yang salah. Perang di dunia maya mungkin sudah selesai. Namun bagi Danu, konfrontasi fisik dengan wanita yang menghancurkan hidupnya baru saja akan dimulai. Suara teriakan massa yang terdengar dari speaker tablet di samping ranjangku terasa begitu nyata, seolah amarah mereka menembus dinding rumah sakit yang steril ini. Aku melihat melalui kamera ponsel Ibu Nanik yang masih diretas betapa kaca jendela rumah kontrakannya mulai hancur, dilempari batu oleh para korban investasi bodong. Wanita yang tadi begitu jumawa bersandiwara kini meringkuk di pojok ruangan dengan wajah yang kacau balau. Tidak ada lagi sisa riasan yang sengaja dilunturkan. Yang ada hanyalah keringat dingin dan air mata ketakutan yang asli. Ia terkepung oleh ribuan orang yang menuntut keadilan atas uang yang telah ia curi demi gaya hidup mewahnya. Aku menarik napas panjang, merasakan sedikit kelegaan saat perawat mengganti botol infusku. Danu masih berdiri mematung di sampingku, matanya terpaku pada layar yang menampilkan wanita yang selama puluhan tahun ini ia panggil ibu. Ia melihat bagaimana Ibu Nanik mencoba menghubungi Roni, kekasih gelapnya, berkali-kali namun tidak mendapatkan jawaban. Melalui akses penyadapan komunikasiku, aku tahu bahwa Roni sudah melarikan diri keluar kota
dengan membawa seluruh perhiasan berlian yang Ibu Nanik titipkan. Pengkhianatan dibalas pengkhianatan, sebuah lingkaran setan yang akhirnya memakan penciptanya sendiri. Pak Hendra, pastikan dia tidak dihakimi massa di sana. Ucapku dengan nada suara yang tenang, namun tegas. Aku ingin dia menghadapi pengadilan negara, bukan pengadilan jalanan. Dia harus merasakan dinginnya lantai penjara dalam waktu yang sangat lama, agar dia punya waktu untuk mengingat kembali wajah kedua orang tua Danu yang ia celakai. Pak Hendra segera memberikan instruksi melalui radio panggilnya kepada tim satuan tugas di lapangan. 2 unit mobil taktis kepolisian meluncur dengan kecepatan tinggi menuju lokasi persembunyian Ibu Nanik. Sementara itu, di layar monitor, aku melihat Ibu Nanik mulai histeris saat massa berhasil menjebol pintu depan rumahnya. Ia berteriak-teriak memanggil nama Danu, memohon agar anaknya datang menyelamatkannya dari amukan orang-orang yang merasa ditipu. Namun, Danu yang berada di sampingku hanya bisa memejamkan mata rapat-rapat, membiarkan air mata kekecewaan membasahi pipinya. Dia masih berharap padamu, Danu, bisikku pelan, sambil menggenggam jemarinya yang terasa sangat dingin. Dia mengira manipulasinya masih bekerja padamu. Dia lupa bahwa kebenaran adalah satu-satunya hal yang tidak bisa ia tipu. Tak lama kemudian, pasukan kepolisian tiba di lokasi. Mereka harus melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan massa yang sudah sangat beringas. Ibu Nanik dievakuasi keluar rumah dengan pengawalan ketat. Kepalanya ditutupi jaket untuk menghindari lemparan benda tumpul dari orang-orang di pinggir jalan. Pemandangan itu begitu kontras dengan citra sosialita yang selalu ia banggakan. Ia diseret masuk ke dalam mobil jeruji besi, bukan sebagai korban, melainkan sebagai tersangka utama kasus penipuan berskala besar dan percobaan pembunuhan terencana di masa lalu. Setelah siaran langsung itu benar-benar terputus, keheningan kembali menyelimuti ruang perawatanku. Danu jatuh terduduk di kursi, menenggelamkan wajahnya di kedua telapak tangannya. Bahunya berguncang hebat. Ia menangis tanpa suara. Sebuah pelepasan emosi dari seorang pria yang baru saja menyadari bahwa seluruh hidupnya adalah sebuah panggung sandiwara yang dirancang oleh seorang pembunuh. Aku mengelus rambutnya dengan lembut, membiarkan ia menumpahkan segala rasa sakitnya sebelum ia memulai hidup baru sebagai ayah dari bayiku yang kini mulai merengek minta susu. Semuanya sudah berakhir untuknya, Danu, kataku dengan suara yang syarat akan empati. Mulai besok, namaku akan dibersihkan oleh otoritas terkait. Tim siber sudah merilis pernyataan resmi mengenai tugas penyamaranku dan bakti-bakti kejahatan wanita itu. Kamu tidak perlu lagi merasa malu atau bersalah atas apa yang ia lakukan. Kamu adalah korban, sama seperti aku dan orang tua kandungmu. Danu mendongak, menatapku dengan mata yang masih basah. Bagaimana aku bisa menebus semua kesalahanku padamu, Tiara? Aku membiarkanmu terluka saat kamu sedang melahirkan anak kita. Aku pria yang sangat payah. Aku tersenyum tipis, menatap bayi mungil kami yang sedang digendong oleh perawat masuk ke dalam ruangan. Jadilah ayah yang jujur untuk anak kita. Jangan biarkan dia tumbuh dalam kebohongan seperti yang kamu alami. Itu sudah cukup bagiku. Namun, di balik ketenangan itu, aku tahu masih ada satu hal yang mengganjal. Surat-surat berharga yang ditemukan Danu di rumah tua itu menyebutkan tentang sebuah akun bank di luar negeri yang memuat seluruh sisa harta peninggalan orang tua kandungnya. Harta itu adalah hak Danu yang selama ini digunakan Ibu Nanik sebagai modal investasi bodongnya. Aku harus memastikan harta itu kembali ke tangan suamiku sebelum pengacara licik Ibu Nanik mencoba mengklaimnya untuk biaya pembelaan di pengadilan nanti. Malam semakin larut, namun perjuangan kami belum sepenuhnya usai. Di luar sana, angin bertiup kencang, seolah menyapu sisa-sisa kepalsuan yang sempat menutupi kebahagiaan kami. Ibu Nanik kini mendekam di balik jeruji besi, menunggu hari di mana ia harus mempertanggungjawabkan nyawa yang ia ambil
dan hati yang ia patahkan. Dan bagi kami, ini adalah awal dari penyembuhan luka yang teramat dalam. Lampu neon di ruang interogasi markas kepolisian resor berkedip-kedip ritmis, menciptakan suasana dingin yang mencekam. Melalui layar monitor di ruang pemantau rumah sakit, aku menyaksikan Ibu Nanik duduk menyusut di balik meja besi yang kaku. Tidak ada lagi tas mewah atau hijab sutra yang tertata rapi. Kini, ia mengenakan seragam oranye terang yang sangat kontras dengan kulit wajahnya yang tampak keriput dan kuyu. Di depannya, Pak Hendra duduk dengan sikap tenang namun penuh tekanan, siap membedah si sisa kebohongan yang masih tersimpan di balik bibir wanita itu. Aku membetulkan posisi dudukku di atas ranjang, merasakan kekuatan yang perlahan kembali ke tubuhku setelah transfusi darah tambahan. Danu duduk di sampingku, menggenggam tablet dengan tangan yang tidak lagi gemetar. Ia ingin mendengar sendiri pengakuan dari mulut wanita yang telah mencuri identitas dan masa depannya. Kami berdua terdiam, membiarkan suara dari speaker memenuhi ruangan, membawa kami masuk ke dalam inti dari tragedi 30 tahun silam. Semua bukti sudah di tangan kami. Nyonya Nanik. Suara Pak Hendra terdengar berat dan bergema di ruang interogasi. Hasil forensik digital dari map hitam yang ditemukan Danu, ditambah dengan catatan transaksi keuangan rahasia Anda, sudah lebih dari cukup untuk menjebloskan Anda ke penjara seumur hidup. Sekarang, bicaralah yang jujur tentang akun luar negeri itu, atau Anda akan menghadapi dakwaan tambahan sebagai otak pembunuhan berencana. Ibu Nanik menunduk, bahunya berguncang, namun itu bukan isak tangis penyesalan. Saat ia mendongak, ada senyum getir yang tersungging di bibirnya, sebuah senyum dari seseorang yang sudah tahu bahwa ia tidak punya apapun lagi untuk dipertahankan. Kalian pikir kalian menang? Suaranya terdengar serak dan penuh racun. Aku melakukan semua itu untuk bertahan hidup. Pasangan kaya raya itu memiliki segalanya, sementara aku hanya seorang asisten rumah tangga yang diabaikan. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku sebagai imbalan atas kesetiaanku. Danu menarik napas tajam di sampingku. Wajahnya mengeras saat mendengar alasan yang begitu dangkal atas nyawa kedua orang tuanya. Di layar, Ibu Nanik mulai menceritakan bagaimana ia memanipulasi rem mobil milik majikannya hingga terjadi kecelakaan maut di lereng bukit yang sunyi. Ia menceritakan betapa mudahnya ia mengambil bayi laki-laki yang menangis di kursi belakang dan mengakuinya sebagai anak kandungnya sendiri demi menguasai akses ke brankas rahasia keluarga tersebut. Selama 3 dekade, ia membesarkan Danu dengan rasa bersalah yang diciptakan, agar Danu selalu merasa berhutang budi kepadanya. Aku butuh akun itu untuk menyelamatkan diri dari kejaran sindikat investasi. Lanjut, Ibu Nanik dengan nada yang semakin meninggi. Uang di sana adalah hak milik Danu. Dan sebagai ibunya, meski hanya dalam kertas palsu, aku berhak menggunakannya. Jika saja Tiara tidak ikut campur dengan jabatan intelijennya yang menyebalkan itu, aku pasti sudah berada di Swiss sekarang bersama Roni. Mendengar nama kekasih mudanya disebut, Pak Hendra melemparkan sebuah foto ke atas meja. Itu adalah foto penangkapan Roni di perbatasan kota. Pria itu tampak babak belur setelah mencoba melawan petugas. Roni sudah kami amankan. Dia menyerahkan seluruh perhiasan dan akses kode akun itu demi keringanan hukuman. Dia bahkan memberikan kesaksian bahwa Anda berencana menyingkirkan Danu setelah harta itu berhasil dicairkan sepenuhnya. Melihat foto itu, pertahanan Ibu Nanik runtuh seketika. Ia menjerit histeris, memaki-maki Roni sebagai pengkhianat, dan akhirnya jatuh tersungkur di lantai ruang interogasi. Ia menyadari bahwa orang yang ia cintai dan ia percayai dengan seluruh hasil kejahatannya telah menjualnya tanpa ragu. Pemandangan itu sungguh ironis. Seorang manipulator ulung akhirnya hancur oleh manipulasi orang lain yang lebih rendah darinya. Aku mematikan layar tablet dengan perasaan yang sulit digambarkan. Ada kepuasan karena keadilan akhirnya tegak, namun ada juga kesedihan mendalam atas nasib Danu.
Pak Hendra kemudian mengirimkan pesan singkat kepadaku, menyatakan bahwa proses pemulihan aset sudah dimulai. Seluruh harta warisan orang tua kandung Danu yang tersisa di akun luar negeri itu akan segera dialihkan kembali ke atas nama Danu Prasetya secara sah menurut hukum negara. Semuanya sudah terbuka sekarang, Danu. Ucapku pelan sambil menatap matanya yang terlihat jauh lebih berani. Harta itu bukan sekadar uang. Itu adalah martabat orang tuamu yang dirampas. Gunakanlah dengan bijak untuk masa depan anak kita. Danu mengangguk perlahan. Ia berdiri, berjalan menuju kotak kaca, tempat bayi kami berada, lalu mencium kening putra kecil kami dengan penuh kasih sayang. Aku tidak butuh harta itu untuk merasa berharga, Tiara. Aku hanya butuh kalian berdua. Namun, aku berjanji akan menggunakan setiap rupiahnya untuk membantu orang-orang yang pernah menjadi korban penipuan wanita itu. Itulah cara terbaik untuk menghormati memori orang tua kandungku. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak badai ini dimulai, kami bisa bernapas lega. Ibu Nanik tidak lagi menjadi bayang-bayang yang menakutkan. Ia hanyalah seorang pesakitan yang menunggu vonis di balik dinginnya jeruji besi. Sementara itu, luka di perutku mulai terasa pulih. Seiring dengan luka di hati Danu yang perlahan mulai menutup karena kebenaran yang membebaskan. Sinar matahari pagi yang hangat menembus celah dedaunan pohon Kamboja, menciptakan pola-pola cahaya keemasan di atas rerumputan hijau yang masih basah oleh embun. Aku berdiri dengan perlahan. Meskipun sesekali masih merasakan tarikan kecil pada bekas jahitan di perutku. Namun rasa sakit itu tidak lagi terasa menyiksa. Di sebelahku, Danu berdiri tegak sambil menggendong putra kecil kami yang kini genap berusia 1 bulan. Kami berada di sebuah kompleks pemakaman yang tenang, berdiri di depan 2 batu nisan marmer putih yang tampak bersih setelah puluhan tahun terabaikan dan tertutup semak belukar. Di nisan itu terukir nama orang tua kandung Danu. Berkat bantuan tim penyelidik Pak Hendra, kami berhasil menemukan lokasi makam asli mereka yang selama ini disembunyikan oleh Ibu Nanik di pinggiran kota yang sunyi. Danu berlutut, meletakkan seikat bunga sedap malam yang harumnya menenangkan jiwa. Air matanya jatuh, namun kali ini bukan air mata kepedihan atau ketakutan. Itu adalah air mata kerinduan dan kelegaan, karena akhirnya ia bisa memanggil mereka sebagai ayah dan ibu yang sesungguhnya di tempat peristirahatan terakhir mereka. Ayah, ibu, maafkan Danu karena baru datang sekarang. Bisiknya dengan suara yang bergetar penuh emosi. Terima kasih sudah menjagaku dari sana. Dan terima kasih karena telah mempertemukanku dengan wanita hebat ini, yang telah menyelamatkan nyawaku dan masa depanku dari kegelapan yang panjang. Aku mengelus pundak Danu, memberikan kekuatan yang kini terasa begitu solid di antara kami. Perjuangan hukum yang melelahkan selama sebulan terakhir telah membuahkan hasil yang adil. Ibu Nanik telah dijatuhi vonis penjara seumur hidup tanpa remisi atas dakwaan pembunuhan berencana dan penipuan berskala nasional. Semua asetnya disita, dan rekening luar negeri itu kini telah resmi kembali ke tangan Danu. Sesuai janjinya, Danu menyisihkan sebagian besar harta tersebut untuk membangun sebuah yayasan bantuan hukum dan finansial bagi para korban investasi bodong yang pernah ditipu oleh wanita itu. Setelah memberikan penghormatan terakhir, kami berjalan perlahan meninggalkan area pemakaman menuju mobil yang menunggu di gerbang. Pak Hendra berdiri di sana bersama beberapa anggota timnya, memberikan hormat saat melihatku mendekat. Namun kali ini, aku meminta mereka untuk bersikap biasa saja. Tugasku di lembaga intelijen keuangan tetap berjalan. Namun aku telah memutuskan untuk mengambil cuti panjang demi memfokuskan seluruh perhatianku pada pemulihan keluarga kecil kami. Pengabdianku pada negara adalah sebuah kewajiban. Namun pengabdianku sebagai seorang ibu dan istri adalah panggilan hati yang tidak bisa ditunda. Kamu siap memulai semuanya dari awal, Tiara? Tanya Danu saat kami sudah berada di dalam mobil,
menatapku dengan sorot mata yang penuh janji dan kesetiaan. Aku tersenyum, menatap bayi kami yang sedang menggeliat lucu di dalam pangkuanku. Kita tidak hanya memulai dari awal, Danu, kita memulai sebuah hidup yang benar-benar nyata. Tanpa ada lagi topeng, tanpa ada lagi ketakutan akan durhaka yang semu, dan tanpa ada lagi rahasia yang menghalangi kejujuran. Kita akan membangun rumah kita sendiri, rumah yang pondasinya adalah cinta dan keadilan, bukan keserakahan. Danu menggenggam tanganku dengan erat. Sebuah genggaman yang kini terasa sangat mantap dan melindungi. Ia telah bertransformasi dari seorang pria yang ragu menjadi sosok ayah yang bertanggung jawab. Pengalaman pahit itu telah menempanya menjadi lebih dewasa. Kami tahu bahwa perjalanan ke depan mungkin tidak selalu mulus. Namun setidaknya kami tahu siapa kawan dan siapa lawan yang sebenarnya. Saat mobil melaju membelah jalanan kota yang mulai ramai, aku menatap keluar jendela. Dunia nampak lebih cerah hari ini. Badai yang sempat merobek perut dan hatiku telah berlalu, menyisakan pelangi harapan yang membentang luas. Aku adalah seorang intelijen, seorang ibu, dan seorang pejuang. Dan aku telah membuktikan bahwa kejahatan sekalipun ia memakai kedok kasih sayang, seorang ibu pasti akan hancur saat berhadapan dengan kekuatan kebenaran yang tidak pernah tidur. Di balik jeruji besi yang dingin, Ibu Nanik mungkin sedang meratapi nasibnya dalam kesendirian yang abadi. Namun di sini, di bawah langit yang biru, kami mulai melukis masa depan yang indah. Sebuah cerita yang berawal dari luka pendarahan di lantai rumah sakit, kini berakhir dengan senyuman kemenangan di bawah fajar yang baru menyingsing.